Kita tahu bahwasanya negara panda atau negara Cina yang hari ini kita kenal dengan Tiongkok, mereka ini sangat-sangat masif melakukan penanaman penghijauan itu di daerah gurun. Tetapi karena faktor kerakusan manusia, kebijakan dan tata kelola lingkungan atau mencerminkan kegagalan yang lebih mendasar dalam memaknai iman, amanah kekhalifaan dan tanggung jawab teologis manusia terhadap alam. Saya buka ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Quraida sebagai dosen kita pada pagi hari ini, yang saya cintai rekan-rekan semua seperjuangan, semoga kita semua sukses sampai mencapai gelar doktor. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kuliah kita pada hari ini tentang tafsir, tapi pembahasan pada hari ini ada dua judul, yaitu Grand Ekologi yang akan disampaikan oleh saudara Pak Saleh dan Misan Ilahi yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Baik, selanjutnya tak lupa kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita bersama keluarga, sahabat, dan kita semua berada di zaman yang sangat cerah pada saat ini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan saya persilakan kepada pemateri. Saya persilakan kepada Ibu Prof untuk memberi pengantar kata dalam perkuliahan hari ini. Kepada Ibu Prof kami persilakan. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan aktivitas perkuliahan kita, dan hari ini kita akan membahas dua judul yang sangat menarik, yaitu Green Ekologi Green Ekologi dan Mizan Ilahi. Ya, dua pematerinya sudah siap ini, yang pada intinya bahwa materi yang kita akan bahas ini saling berkait antara satu dengan yang lain. Kalau kemarin sudah dibahas tentang larangan fasad, ya. Jadi kalau kita memperhatikan misalnya di dalam Al-Quran surah apa itu? Yang hari ini yang kita akan bahas yaitu Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 ya. Ya, yang bunyinya Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi ya'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kaitan dengan bagaimana kita menjaga bumi ini agar supaya tetap bisa eksis untuk anak cucu kita ke depan, maka kita akan mengkaji secara komprehensif dari ayat surah Ar-Rum ayat 41 ini, bahwa kerusakan itu baik di darat maupun di laut itu tampak ya. Jadi ini kalau kita perhatikan ya, Zaharal fasad telah tampak. Jadi memang Allah ini sudah menyampaikan bahwa sudah tampak. Jadi kalau kita lihat fi'il madhi berarti sudah membicarakan waktu lalu. Artinya kejadian ini sudah ada. Zaharal fasad, telah tampak kerusakan baik di bumi, di darat maupun di laut, bima kasabat aydin nas, karena ulah dari manusia. Jadi memang ini fokusnya ulah manusia, bukan ulah hewan-hewan itu yang ini ya, ulah manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu,
agar supaya mereka merasakan apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada kerusakan berefek kepada ekosistem kehidupan kita ini, karena memang itu adalah perbuatan manusia, agar supaya mereka itu merasakan apa yang mereka telah lakukan, amilu la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali apa? Kembali menyadari apa yang telah dia lakukan. Kemudian ketika kita mengarah kepada judul yang kedua tentang mizan ilahi dalam kaitan dengan teori keseimbangan penciptaan alam ini, bahwa dalam surah Ar-Rahman itu dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat 7, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan bumi yang ditinggikan, wa wada'al mizan, dan telah diciptakan dengan penuh keseimbangan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dunia ini, bumi ini Allah sudah ciptakan untuk kita dengan penuh keseimbangan. Mestinya keseimbangan itu tetap dijaga. Artinya bukan berarti bahwa bumi ini ada dan tidak bisa disentuh-sentuh, tapi diolah tapi tetap dijaga keseimbangannya. Ya, karena kehidupan kita ini bisa berjalan dengan baik kalau selalu ada keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, bagaimana kita bisa, ya, kalau hilang keseimbangan itu. Saya kira ini dua hal yang kita akan bahas secara bersama, dan kita akan mendengarkan dua pemakalah kita yang sudah luar biasa pada hari ini. Yang pertama, Bapak Saleh yang akan membawakan materi tentang green ekologi, dan yang kedua Pak Rahmat akan membawa materi tentang teori keseimbangan yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dengan judul Mizan Ilahi. Saya kira dipersilahkan kepada dua materi ini. Ya. Terima kasih Bu Prof. Ibu Prof yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita dalam diskusi ini, saya awali dengan sebuah pantun pembuka dulu. Green ekologi seperti bunga mekar di tanah. Pemikiran mahasiswa S3 terbangun melihat keindahannya. Mizan ilahi menuntun di jalan alam raya. Ilmu dan kebenaran bersama terbitnya. Baik, dua judul yang akan kita bahas pada hari ini, pagi ini adalah green ekologi yang membahas tentang perspektif Islam khusus membahas tindakan menanam pohon sebagai manifestasi ibadah ekologis dan amal jariah, dan mizan ilahi yang berakar kata wasana, yaitu menimbang, mengukur, memberi nilai atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Saleh untuk menyampaikan makalahnya. Silakan Pak. Tugas baru juga Bapak ini. Tugas baru juga ini. Iya, tugas baru. Lagi latihan ini, latihan. Iya, baik, mungkin sebelum saya mulai bahwa saya yakin nanti bahwa kalau hari ini untuk kenaikan pangkat akademik biasanya kan kita dituntut untuk media cetak Ibu Prof, tapi saya yakin ke depan ini akan ada nanti regulasi yang hadir untuk kemudian mensyaratkan kita membuat video-video pembelajaran gitu. Jadi sebelum regulasi itu muncul ya kita sudah memulai ya, insya Allah. Saya yakin begitu ya, karena mulai sekarang kan Kementerian Agama sudah selalu membuat lomba-lomba pembuatan film pendek tentang fenomena akhlak dan keumatan, insya Allah. Baik Prof, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsa bil haqqi basira wa nasira wa da'iyan ilal haqq wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati bersama Al-Mukarram Ibu Prof Siti Quraidah,
MAG, dan hari ini beliau datang alhamdulillah dalam keadaan sehat dan seperti lebih segar dan prima. Mudah-mudahan kondisi beliau juga tertular ke kita, segar prima fisik dan insyaallah ilmunya selalu tercerahkan dan tajam gitu. Kepada Bapak Ibu para peserta perkuliahan dalam kuliah Al-Quran dan Tafsir Pendidikan Agama Islam yang hari ini kita diberikan judul untuk kami adalah Grand Teologi menanam pohon sebagai ibadah dan amal soleh, amal jariah. Sebelum kita mulai, kalau Ibu Sri tadi sampaikan pantun, hari ini saya ingin sampaikan ada petikan kata-kata dari seorang Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau suatu ketika mengatakan bahwa ketika kehidupan itu kulihat dalam mimpi, maka kehidupan itu adalah indah. Namun ketika aku terbangun dan memandangi kehidupan itu, rupa-rupanya kehidupan adalah sebuah perjuangan yang tak pernah memberikan kesempatan kepada manusia untuk beristirahat. Maka ternyata semua perjuangan itu adalah ruang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dalam menuntut ilmu jangan merasa lelah, karena nanti akhirnya kalau kita ikhlas, maka lelah itu akan menjadi lillah. Pertama, bahwa tulisan kami ini kami akan sajikan ke kita semuanya, dan saya punya prinsip bahwa saya tidak akan pernah ragu untuk salah dalam forum perkuliahan, karena kesalahan kita pasti tidak akan dibiarkan sebelum kita meninggalkan ruangan. Apalagi ada Pak Rahmat, Pak Aboy, Pak Khalik, Ibu Sri, Pak Buhari, Pak Wawan, Pak Sudarmin, dan Ibu Aisyah, dan baru datang juga Siti Salehah. Bahwa tulisan ini mengkaji Grand Teologi dalam perspektif Islam secara khusus, membahas tindakan menanam pohon sebagai manifestasi ibadah, ekologis, dan amal jariah. Bahwa yang kedua, krisis lingkungan global seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem menuntut respon teologis yang mengintegrasikan keyakinan spiritual dengan tindakan nyata tentang pemeliharaan alam. Tentu tindakan itu melalui analisis kualitatif, deskriptif terhadap sumber-sumber primer Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur ekologis kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa menanam pohon bukan sekedar aktivitas duniawi, melainkan perintah agama yang memiliki implikasi pahala yang berlipat dan berjangka panjang. Yang ketiga, bahwa Islam melalui kitab suci Al-Quran menjadi landasan kewajiban atau anjuran kuat untuk menanam pohon dan menjaga kelestarian lingkungan dalam Islam. Sumber-sumber ini berasal dari Al-Quran, hadis, serta prinsip usul fikih. Menanam pohon termasuk perbuatan imarat al-ar, yaitu tindakan yang diwajibkan Allah untuk menjaga kelestarian bumi. Kemudian keberadaan lingkungan hidup yang lestari sangat fundamental bagi kelangsungan hidup di bumi. Demikian pula keberadaan pohon dan hutan sebagai pilar utama kehidupan di alam raya. Belantara pepohonan menyediakan ruang kemanfaatan yang tak terkira nilainya bagi lingkungan, makhluk hidup, dan manusia secara khusus. Karena hari ini ada dua materi yang kita sajikan, saya langsung sampai pada dasar. Jadi kemarin Ibu Prof bahwa kami ditunjukkan untuk kemudian mengkaji pada surah Al-Qasas ayat 77 yang wabtagi, ya. Jadi sebagaimana yang kami tampilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan jangan kita melupakan tentang kebahagiaan kita di dunia. La tufsidu fil ar, jangan melakukan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian pada dasar nilai kita yang kedua,
adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh yang ada dalam kitab Bukhari nomor 2320 dan Muslim nomor 1553 yang berbunyi an Anas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min musliman yagrisu garsan wa au yasra'u sar'an fayaqulu minhu tayran au insan illa kana lahu sadaqah. Bahwa tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung atau manusia atau hewan memakannya kecuali itu menjadi illa kana lahu sadaqah, itu menjadi sedekah baginya. Saya kira itu yang kami sajikan pada hari ini. Kemudian kami menutup PowerPoint dengan mengatakan melalui pendekatan struktur ini dunia pendidikan dapat secara efektif, karena ini juga nanti kan kita akan membuat dia merambah dan menelusuri lembaga pendidikan tentang konsep gerontologi sebagai ibadah dan amal jariah. Ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami pentingnya kelestarian lingkungan dari sudut pandang sains, tetapi juga didorong oleh motivasi spiritual dan moral yang mendalam untuk merawat bumi sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Saya kira ini yang kami sajikan, tentu sangat sederhana. Semoga nanti teman-teman sekalian dan terutama Ibu Prof untuk memberikan kami arahan dalam perbaikan tulisan kami. Dari kami kembali persilakan ke moderator. Atau langsung Pak Rahmat kah? Sudah persilakan tadi. Pak Rahmat dikit. Gimana nih, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengampu mata kuliah ini, Ibu Prof. Dr. Haja Siti Quraida MAG, teman-teman sekalian yang juga saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua melaksanakan aktivitas akademik kita. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi saya yang berjudul Mizan Ilahi, Prinsip Keseimbangan Kosmik. Jadi keseimbangan kosmik ini Allah jelaskan secara indah dan lugas dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-8, yang mana ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam setiap penciptaan itu pasti terdapat keseimbangan yang kemudian menjadi pengatur dari tatanan ciptaan itu sendiri. Dalam konteks kontemporer, ayat ini memiliki signifikansi lebih besar, mengingat berbagai krisis global yang kita hadapi ini merupakan ulah dari manusia. Dan perlu diingat juga bahwa sebenarnya ayat ini tidak hanya merujuk atau mengacu pada keseimbangan fisik semata seperti alam semesta, tetapi juga mencakup keseimbangan etika dan moral dari manusia itu sendiri. Kemudian kata mizan itu sendiri menurut beberapa musafir yang ternama itu memberi penekanan pada beberapa aspek. Yang pertama At-Tabari, dia lebih menyoroti pada aspek hukum dan keadilan moral. Ar-Razi, beliau lebih menyoroti pada keseimbangan universal dan kosmik atau tata surya. Imam Al-Qurtubi lebih memberi penekanan pada proporsi dan keadilan dalam tiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ibnu Katsir lebih memaknai mizan pada
keadilan Allah dan keadilan manusia dalam berperilaku. Kemudian Al-Asfahani beliau memberikan penekanan bahwa mizan itu berarti ukuran hakiki atau nilai dari sesuatu. Quraisy Shihab lebih menekankan pada makna keteraturan hukum alam dan ekologi atau lingkungan. Kemudian Said Qutb beliau memberikan penekanan pada aspek keseimbangan moral dan spiritual. Kemudian kalau mizan dikaitkan dengan aspek fisik, maka yang pertama, kalau kita kaitkan dengan penciptaan alam semesta, maka jelas keteraturan tata surya kita saat ini itu tidak lepas dari keseimbangan, dari keteraturan yang diciptakan oleh Allah, hingga kemudian bumi tidak bertabrakan dengan matahari, air laut bisa pasang surut karena gravitasi bulan dan sebagainya. Itu semua merupakan bentuk ketelitian dari penciptaan Allah. Kemudian keseimbangan ekologis dan sistem kehidupan. Mengapa kemudian banyak bencana? Karena misalnya di Aceh dan Medan, kenapa kemudian ada banjir? Karena ada sesuatu yang kadarnya, yang porsinya tidak seimbang lagi. Air ketika mengalir dalam jumlah yang wajar, dalam jumlah yang normal, maka tidak ada masalah. Namun ketika porsinya tidak seimbang lagi, tidak sesuai takaran, maka kemudian itu menjadi bencana bagi manusia. Kemudian kaitannya dengan transformasi alam. Betapa telitinya Allah kemudian misalnya menciptakan pergantian musim. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya kita mengalami musim kemarau selama 1 tahun penuh. Maka jelas kita akan mengalami kelaparan karena tidak ada yang bisa ditanam. Atau musim hujan bisa ditanam tapi kemudian banjir, rusak akarnya. Makanya kemudian ketika Allah menciptakan 2 musim khusus di Indonesia, maka itu sebenarnya bentuk dari ketelitian dan keseimbangan dari penciptaan Allah. Sama halnya dengan siang dan malam. Kalau kemudian kita hanya menjalani siang secara terus-menerus 24 jam, maka saya tidak bisa membayangkan betapa lelahnya kita. Tapi kemudian untuk menyeimbangkan itu Allah menciptakan malam, menyediakan waktu bagi manusia untuk kemudian beristirahat. Mizan kaitannya dengan moral. Manakala muncul perilaku yang serakah, maka jelas ini akan merusak tatanan kehidupan kita. Kita bisa mengingat beberapa bulan yang lalu di Nepal, pemerintahannya digulingkan, rakyat turun ke jalan. Karena apa? Karena ada kezaliman, ada yang salah, ada yang tidak seimbang. Penguasa lebih mendominasi masyarakatnya, mengambil hak-hak masyarakat. Kemudian ketika mizan dikaitkan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan kita, maka ini juga menuntut kita untuk mengambil jalan tengah, untuk lebih moderat. Jangan kemudian kita terlalu ekstrim, menganggap diri atau kelompok kita yang paling benar, menyalahkan kelompok lain. Sama halnya dengan aspek tanggung jawab. Jangan kemudian kita hanya menuntut apa yang menjadi hak kita dan mengabaikan kewajiban-kewajiban kita. Jadi agar semuanya berjalan dengan baik, maka tentu harus selaras, harus tetap seimbang dalam timbangannya masing-masing. Sama halnya dengan hukum, pada aspek hukum. Supaya muncul ketertiban sosial, supaya muncul keadilan, maka tentu juga lagi-lagi harus seimbang, harus sesuai takarannya. Kenapa kemudian muncul kasus Guru Mansur kemarin? Karena di sini ada yang tidak seimbang. Ada yang tidak seimbang antara kenyataan, antara kesaksian, kemudian putusan, ditambah lagi intervensi berbagai pihak, hingga kemudian kasus ini viral. Ini hanya contohnya. Intinya adalah dalam aspek apapun
itu harus seimbang, baik dalam baik pada aspek ekologi maupun pada aspek kehidupan sosial kita, interaksi kita dengan orang lain. Kemudian karena kemarin Pak Dr. Muiz juga memberi penekanan agar dikaitkan dengan pendidikan, maka saya kemudian menggali konsep mizan ini kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama, mizan dalam aspek pendidikan itu harus seimbang antara aspek jasmani, akal, dan rohani. Sebenarnya sudah banyak mayoritas pakar-pakar pendidikan itu memberi penekanan bahwa pendidikan itu jangan hanya aspek akal yang dibina, tapi juga aspek rohaninya, aspek jasmaninya. Namun kemudian teori-teori ini saya kira kemudian tidak kita implementasikan secara nyata, karena kenyataannya sampai hari ini ukuran kelulusan peserta didik itu hanya pada aspek kognitif, hanya diukur akalnya. Padahal dari zaman dahulu sampai saat ini, bahkan sejak Indonesia belum merdeka, sudah ada penekanan jangan hanya akalnya yang dikembangkan, rohaninya juga, jasmani atau fisiknya juga dikembangkan. Kemudian keadilan dalam proses pendidikan. Adil yang dimaksud adalah bahwa harusnya proses pendidikan ini dilakukan secara adil dan merata, dalam artian kita tidak bisa menutup dari realitas saat ini. Yang maju itu hanya di Jawa. Kemarin ada pembagian panel pembelajaran, ya kalau tidak salah, panel pembelajaran di tiap-tiap sekolah itu menjadi barang baru bagi kami di Buton Utara, dan memang terasa sangat bermanfaat. Tapi barang ini sudah lama ada di Jawa. Ini menunjukkan tidak seimbangnya proses pendidikan di Indonesia. Sementara kalau kita kembali pada konsep mizan, keseimbangan, timbangan, maka sebenarnya harusnya kita tidak boleh diskriminatif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban peserta didik. Saat ini realitas yang ada, guru itu diposisikan sebagai pengajar, itu diposisikan sebagai pihak yang lebih superioritas, lebih dianggap memiliki kelebihan dibanding dengan peserta didik. Makanya kemudian proses pendidikannya juga ikut terpengaruh, di mana pendidik ditempatkan sebagai sumber segala-galanya. Sementara idealnya baik pendidik itu maupun peserta didik itu harus saling bertukar pengetahuan, harus partnership dia. Kemudian keseimbangan dalam hal evaluasi pendidikan. Kita saat ini hanya melakukan evaluasi di sekolah-sekolah umumnya paling tidak 2 kali, mid semester dan ulangan akhir semester. Sementara sebenarnya idealnya evaluasi itu dilakukan tiap saat, dan itu harus mampu untuk dirangkum hingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa peserta didik ini memang berhasil atau tidak. Bukan hanya evaluasi yang 2 kali dalam 1 semester. Jadi intinya adalah konsep mizan ini tidak hanya mencakup aspek kosmologi, juga aspek ekologi, aspek sosial kita, bahkan aspek pendidikan dan aspek-aspek lainnya. Intinya adalah Allah menghendaki keseimbangan, sesuatu yang sesuai dengan takarannya. Karena ketika salah satu aspek berlebih, maka itu akan menjadi sumber masalah, sumber bencana bagi manusia. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada 2 pemateri. Mereka sudah memaparkan dengan baik makalah mereka masing-masing. Yang pertama tentang Grand Ekologi yang membahas tentang manifestasi menanam pohon, semua itu adalah ibadah dan itu perintah agama. Kemudian pembahasan yang disampaikan juga oleh Pak Rahmat adalah tentang mizan. Saya kira ini agak lebih tajam karena ini keseimbangan. Kalau dalam pembahasannya tadi keseimbangan alam ini no problem lagi, karena itu adalah semua diatur oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hubungannya dalam kehidupan kita bernegara,
terutama dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Nah, tadi ada beberapa yang sempat saya simak. Yang pertama itu tentang belum seimbangnya penyelenggaraan pembelajaran di daerah yang di Pulau Jawa dan kita di sini, khususnya disebutkan tadi daerahnya itu karena Pak Rahmat ini ngajar di sana jadi dia tahu persis. Saya kira itu bagus, nanti kita perdalam. Kemudian yang belum seimbang juga adalah karena Pak Rahmat adalah guru, jadi skop pembicaraannya itu adalah di pendidik dan anak didik. Itu belum seimbang. Yang mestinya ini ada sinergi yang baik, bukan saja guru yang menjadi sumber ilmu, tapi sebaiknya atau idealnya menjadi partner atau mitra. Teman-teman sekalian, saya persilakan kepada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan menyebutkan namanya dan saya daftar dulu ya. Yang pertama Pak Wawan, yang kedua Pak Halik, yang ketiga Pak Sudarmin, yang Ibu kasih perempuan dulu ya. Keempat Ibu Titi Rahmawati, yang kelima Pak Bukhari. Oke. Baik, silakan Pak. Kita berlangsung otomatis saja pertanyaannya ya. Dan pertanyaan Pak, pertanyaan saya tidak bisa rekam semua. Silakan masing-masing penanya menyampaikan pertanyaannya kepada siapa ditujukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Prof. Haja Siti Quraida MAG selaku pengampuh mata kuliah dalam pertemuan keilmuan kita hari ini. Luar biasa Prof, makasih banyak. Dan teman-teman semua yang saya banggakan. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, saya langsung saja menunjukkan pertanyaan saya kepada Bang Saleh, karena kebetulan ini lagi gencar-gencarnya tentang ekologi. Di sini juga ada pakar ekologi yakni Pak Haji Raboy yang selalu mengaitkan dalam setiap pertemuan perkuliahan selalu mengulas tentang ekologi. Jadi saya mau bertanya tentang ekologi di Bang Saleh. Kebetulan gini, kita tahu bahwasanya negara panda atau negara Cina yang hari ini kita kenal dengan Tiongkok, ini merupakan sebagian wilayahnya itu berupa gurun pasir yang sangat-sangat besar. Nah, mereka ini sangat-sangat masif melakukan penanaman penghijauan itu di daerah gurun. Itu menghidupkan istilahnya menanam pohon, sehingga berupaya dengan kondisi yang tandus itu agar menjadi hijau atau penghijauan di dalam kondisi yang tandus. Sedangkan Indonesia ini justru berhadapan dengan hal-hal yang sangat ironis dalam ekologis tersebut. Negeri yang dikaruniai hutan tropis yang luas ini perlahan kehilangan paru-paru alamnya akibat penggundulan hutan, pertambangan, dan ekspansi industri yang seringkali berjalan tanpa kendali etik. Nah, kontras ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan kebijakan lingkungan, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih dalam. Krisis kesadaran moral dan teologis ini dalam kacamata green teologi. Persoalan ini bukan semata soal teknologi atau ekonomi, Bang. Saya mau langsung ke pertanyaan, Bang. Jika negeri yang bergulat dengan keterbatasan alamnya ini mampu menjadikan penghijauan sebagai visi peradaban dan investasi jangka panjang, mengapa Indonesia yang dianugerahi hutan tropis sebagai rahmat ekologis, ya, ini sudah sangat contoh yang nyata tadi kebetulan disinggung sama kita punya moderator, di daerah Aceh, Sumatera yang notabene-nya di sana itu memiliki lahan atau hutan yang sangat luas, tetapi karena faktor X, mungkin faktor kerakusan manusia, ini kita lihat secara nyata kayu yang gelondongan itu dihanyutkan, itu terjadi pembunuhan yang besar-besaran begitu. Artinya ini justru terjadi yang habis dieksploitasi
Nah, kebijakan dan tata kelola lingkungan atau mencerminkan kegagalan yang lebih mendasar dalam memaknai iman, amanah kekhalifaan dan tanggung jawab teologis manusia terhadap alam. Dan titik inilah bagaimana pendidikan agama Islam dapat mengubah praktek menanam pohon dari sekedar kegiatan simbolik menjadi kesadaran iman yang hidup secara gerakan ekologis berkelanjutan, yang membentuk peserta didik sebagai khalifah yang peduli dan bertanggung jawab. Ini saya kaitkan ke bagaimana kesadaran kita punya anak-anak nanti tentang kesadaran ekologi. Gitu ya. Siap Bang? Oh siap, makasih. Siap Bang, makasih. Mungkin seperti itu saja karena saya sangat tertarik tentang ekologi ini. Memang harus kita hidupkan saat ini. Oke, makasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator, dan yang saya hormati guru kita yang menjadi referensi kita untuk mata kuliah tafsir yang kami banggakan, kemudian teman-teman dan pemateri yang kami juga hormati. Baik, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Saleh, saya mau bertanya tentang apa perbedaan antara green teologi dengan ekoteologi. Saya khawatirkan dua kata ini adalah kata yang sama sehingga tidak menjadi berulang sebuah materi ini, sehingga otomatis kita akan kembali mengingat masa-masa diskusi kita tentang ekoteologi, di mana seakan-akan Allah melarang kita untuk menyentuh pohon, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dia ada di dalam surga, Adam dilarang untuk mendekati pohon. Jangan kamu menyentuh, mendekati saja dilarang. Saya khawatirkan ini adalah salah satu tanda bahwa memang pohon itu adalah sesuatu yang tidak boleh diteban, karena tidak ada perintah untuk menebang pohon. Kemudian untuk Pak Rahmat, barangkali pemateri kedua terkait dengan mizan. Saya mungkin perlu ditambahkan tadi bahwa sudut pandang di sini tentang pendidikan ialah pendidikan Islam, sehingga mengambil banyak dalil-dalil tentang materi pendidikan agama Islam. Ya, tidak hanya sekedar pendidikan. Saya melihat bahwa keseimbangan ini memang semua terjadi. Hanya masalahnya bagaimana manusia mengetahui keseimbangan itu. Ya, itu yang sulit. Anggaplah kalau kita mau menjaga keseimbangan ini, kita harus tahu juga, jangan sampai kita juga memindahkan sesuatu ternyata tidak seimbang juga. Nah, itu saya, ya kira-kira keseimbangan yang dimaksud yang datang dari Allah itu seperti apa? Begitu. Ya, saya kira itu saja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silakan kepada Pak Saudara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Haji Quraidah MAG selaku pengampu daripada mata kuliah hari ini. Kemudian teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang ingin saya kemukakan di sini terkait tentang mizan atau keseimbangan alam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara seimbang, seperti yang diutarakan tadi oleh Ibu Prof pada pengantar yang membacakan surah Ar-Rahman. Itu saya sangat menarik dan saya kagum bahwa memang Tuhan telah menciptakan alam ini secara seimbang. Salah satu contoh yang dikemukakan oleh Pak Rahmat tadi, diciptakan galaksi-galaksi di alam ini seperti tata surya, bumi, Merkurius, Pluto dan sebagainya, itu diciptakan secara seimbang, baik jarak atau waktunya pada saat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga diciptakannya antara siang dan malam, sehingga pada siang itu
kami sebagai manusia memanfaatkan untuk bekerja mencari nafkah, kemudian malam menjadikan untuk istirahat. Sekiranya Tuhan menciptakan ini siang terus, kira-kira seperti yang dikemukakan Pak Rahmat, maka kita ini akan kelelahan selaku manusia, hamba di permukaan bumi ini. Tetapi karena Allah maha mengetahui kebutuhan kita, maha segalanya, sehingga menciptakanlah siang dan malam ini secara seimbang, supaya manusia juga pada malam itu menjadikan kita untuk istirahat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, walaupun mungkin agak kedengaran konyol, tapi mungkin kita ketahui bersama bahwa di permukaan bumi ini ada sebuah negara yang pernah saya baca, bahwa ada negara itu yang lebih banyak siangnya daripada malamnya. Salah satu contoh mungkin di Norwegia atau Finlandia itu sekitar siang itu sampai 24 jam. Jadi yang jadi pertanyaan kami, kira-kira bagaimana Allah Subhanahu menciptakan ini, karena tadi kan seimbang, tapi kenyataannya ini tidak seimbang antara siang dan malam. Kira-kira apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, dan kira-kira dampaknya di negara sana bagaimana, karena tidak sama dengan kita ini di Indonesia. Apakah Tuhan ini zalim atau bagaimana? Nah, itu iya kan? Iya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kalau boleh, saya juga ingin bertanya tentang masih keseimbangan ini. Kalau yang saya ketahui juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini secara seimbang antara bumi dengan planet yang lainnya ini. Ada pakar yang pernah saya dengar bahwa sedikit saja bumi ini bergeser dari rotasinya, maka bumi ini tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan kita manusia tidak bisa hidup lagi. Seandainya bergeser menjauhkah atau mendekat, maka kita tidak bisa hidup, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Nah, yang membuat, kalau menurut yang pernah saya baca dan saya analisa saya, bahwa tetap seimbangnya ini bumi, tidak bergesernya ini apakah menjauh atau mendekat, karena di dalam zat bumi ini ada beberapa zat, atau di dalam perut bumi ini ada seperti nikel, batu bara, apalagi emas. Itulah yang membuat sehingga seimbang. Tapi kita lihat sekarang ini, bumi ini dikeruk secara tidak mengikuti mungkin aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga mengeruk seenaknya, semaunya saja, sehingga lama kelamaan bumi ini saya khawatir tidak akan seimbang. Jadi kalau tidak seimbang, bisa saja karena ini beratnya bumi ini akan jadi ringan, bisa saja menjauh atau mendekat. Kira-kira bagaimana nasib kita ini ke depan dan anak kita nanti ke depan? Itu yang saya pertanyakan. Saya kira, terima kasih kalau agak konyol, tapi itu menjadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Kureda yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya banggakan tentunya. Saya tadi ingin sekali bertanya, ada satu pemikiran terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Rahmat berhubungan dengan materinya, yaitu terkait dengan mizan ilahi ya Pak. Tunggu ya, saya cari pertanyaanku ini, kenapa dia lari-lari ini. Iya. Tadi kan sudah dibahas terkait dengan kondisi alam saat ini. Kita tahu sekali bahwa krisis ekologi ini semakin serius ya. Adanya kerusakan hutan, kemudian adanya meningkatnya bencana alam seperti yang terjadi saat ini. Kemudian fenomena ini tentu saja tidak hanya mencerminkan persoalan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya krisis etika dan juga kesadaran manusia dalam memaknai alam. Nah, ini padahal dalam perspektif Islam sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, itu dijelaskan dalam konsep keseimbangan, itu alam adalah amanah ilahi yang harus dijaga. Jadi bukan hanya sekedar dieksploitasi secara berlebihan. Nah, kalau kita hubungkan dengan pendidikan Islam,
yang ingin saya pahami di sini Pak, karena kan kita ini imbasnya nanti bagaimana cara kita menerapkan di sekolah sehubungan dengan pendidikan Islam. Lalu bagaimana peran sebagai warga sekolah untuk memulihkan keseimbangan akibat krisis tadi Pak, karena kita tahu sekali bahwa pendidikan di Indonesia masih mengutamakan berbasis kognitif, gitu. Tindakan nyatanya itu masih kurang sekali Pak. Nah, lalu bagaimana pendapat Bapak sendiri, pandangan Bapak, karena Bapak kan sebagai pemimpin di sekolah ya saat ini, apa kira-kira yang dapat diterapkan untuk menjadi referensi buat saya ke depan terkait dengan keseimbangan atau mizan ilahi kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Jadi bukan hanya sekedar berbasis kognitif, bukan hanya berbasis angka-angka atau nilai yang setiap semester kita lakukan atau kita berikan di rapor saja. Lalu sehubungan dengan mizan ini seperti apa kira-kira yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dari peserta didik sendiri ataupun dari seluruh perangkat pendidikan yang ada di sekolah. Ya, seperti itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dosen pengampu kita di siang hari ini, Ibu Profesor Dr. Haji Siti Quraida MAG, yang di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan meluangkan waktu bersama kita. Semoga ya apa yang beliau berikan kepada kita menjadi hasanah, menambah hasanah keilmuan bagi kita semua. Baik, materi yang sangat menarik yang telah disajikan oleh rekan kita berdua, yakni Pak Saleh dan Pak Rahmat. Saya ke pemateri pertama dulu, Pak Saleh, yakni Grand Teologi, ya, menanam pohon sebagai ibadah dan amal jariah. Jadi satu hal yang luar biasa ketika semua manusia yang di bumi ini menanam pohon, berarti alangkah hijaunya pohon kita. Namun kaitan dengan kehidupan yang di era sekarang, manusia cenderung bertentangan pola hidupnya dengan surah Al-Qasas ayat 77, ya, karena memandang dirinya selalu makhluk yang terhebat, hidup konsumtif, mengabaikan lingkungan. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana konsep khilafah di bumi untuk menantang kehidupan konsumtif modern. Itu. Ya. Melangkah pada pertanyaan pemateri kedua, yakni mizan ilahi, jadi prinsip keseimbangan kosmik. Mizan ilahi mengajarkan bahwa alam semesta berdiri di atas keseimbangan yang suci. Ketika manusia merusaknya, yang terguncang bukan hanya alam, tetapi juga tatanan kehidupan semua ikut terguncang. Ya. Menjaga keseimbangan berarti menjaga amanah Allah dan keharmonisan kosmos. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana konsep mizan ilahi bisa relevan dengan isu perubahan iklim? Mengingat iklim yang terjadi di saat ini tidak seimbang. Ya, kadang musim hujan tiba-tiba musim kemarau tiba-tiba hujan, tidak bisa diprediksi. Bahkan BMKG sempat bingung, ini iklim panas atau musim hujan. Iya, baik, terima kasih. Izin Ibu Prof. Sebenarnya hari ini saya berharap hanya 2 materi yang tersaji, sebab saya tahu ini menarik. Makanya tadi saya sengaja pangkas materi saya, tapi rupa-rupanya Pak Rahmat lupa pangkas materinya. Jadi sehingga mengapa saya pangkas, saya berharap banyak pertanyaan yang menyempurnakan itu. Walaupun tadi saya kira Pak Rahmat memang tersaji dengan sangat sempurna, tapi dalam keadaan sempurna masih ada juga pertanyaan yang muncul gitu. Saya kira saya tetap pada prinsip akademik bahwa di mana ada benturan opini, maka di situ kita akan menemukan kebenaran sejati, insyaallah. Jadi kita benturkan dulu pendapat kita hari ini. Jadi izin Prof bahwa saya
satu kali menjawab dalam 3 pertanyaan yang masuk ke kami. Yang pertama, ketika Belanda datang menjajah Indonesia 350 tahun, pada saat itu sungai, laut, hutan masih dalam keadaan jernih, harmoni. Tapi Indonesia merdeka baru 80 tahun, semuanya dikeruk. Lalu siapakah sebenarnya yang menjajah Indonesia sungguhnya? Bung Karno mengatakan yang menjadi pedih buat kami adalah hari ini di zaman kemerdekaan kami tidak melawan penjajah asing, tapi melawan bangsa sendiri. Ya. Yang pertama, yang kedua, bahwa memang pohon ini memang ditanam untuk ditebang. Iya, iya Prof. Jadi keliru kita kalau kita mengatakan deforestasi yang terjadi di Sumatera ekstrim itu dilarang. Memang pohon ditanam untuk ditebang. Itu yang pertama. Dan ini ajaran Islam. Dasarnya apa? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Iya. Iya. Nabi Nuh mengatakan, saya disuruh buat perahu, di mana bahannya? Nah, setelah itu Allah mengatakan, ya tanam pohon dulu. Jadi rupa-rupanya memang itu pohon ditanam untuk ditebang. Yang pertama kita sepakat dulu. Iya, jadi biasanya iya kan gitu. Cuma ini saya buat pelampung ini. Ya karena saya ini kan teman-teman ini agak cerdas, jadi kita sudah berusaha untuk membuat menutupi materi kita, tapi ada yang mereka dapat. Jadi setelah saya menelusuri referensi tentang pohon ini, ternyata memang referensinya termasuk tadi ketika Pak Halim mengatakan bahwa bagaimana kita memandang pohon sementara mendekati pohon saja itu dilarang itu. Jadi itu saya tahu dalam firman Allah pada surah yang kedua, surah Baqarah ayat 35, Allah memang pernah mengatakan kepada Adam. Apa yang Allah katakan? Ya, Allah mengatakan wala taqrabah hasihis sajarata. Ya, fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau mendekati pohon ini. Tapi kemudian nanti pohon dalam tafsirnya ya tidak dibayangkan sebagai pohon yang rindang. Tapi nanti pohon nanti itu, tapi panjang diskusinya nanti ini. Itulah mengapa kita butuh nanti diskusi yang lebih luas gitu. Jadi bagaimana kita mau, jadi ini kan ada 2 ayat yang kontradiktif. Allah mengatakan jangan dekati pohon, tapi Allah mengatakan kau buat perahu dan tebang pohon itu. Iya kan? Jadi begitu. Dan itulah luar biasanya Al-Quran. Kemudian saya lanjut kembali bahwa lalu bagaimana kita memperlakukan pohon itu? Mengapa dia kemudian harus ditebang? Ketika kita membaca ada Al-Quran sampai Nabi Nuh itu ketika terjadi banjir, ya dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum minal kafirin. Karena banjir itu kemudian luar biasa terjadinya, maka Nabi Nuh memanggil anaknya. Kenapa terjadi banjir? Itu karena itulah menjadi sebuah instrumen yang Allah sampaikan bahwa ada banjir, karena itu disiapkanlah untuk membuat perahu. Dan Nuh mengatakan bagaimana saya mau dapat buat perahu, tidak ada pohon. Ya dalam riwayat ternyata mohon izin memang Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk tanam pohon dulu. Itulah kenapa usianya Nabi Nuh menjadi 950 tahun, karena untuk buat perahu disuruh tanam pohon dulu. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa pohon itu tumbuhnya ada yang mengatakan 80 tahun, 100 tahun. Setelah pohon itu ditanam baru ditebang. Cuma di sini menjadi role model penanaman dan penebangan pohon itu. Karena dalam referensi yang saya dapatkan rupa-rupanya ini ada banyak bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu kemudian akhirnya menebang pohon, tapi itu sifatnya selektif. Hanya dipilih pohon-pohon yang kemudian bisa digunakan, yang sudah matang. Kemudian tidak sembarangan ditebang, hanya ditebang berdasarkan ya keperluan untuk membuat perahu. Ya sehingga di dalam Al-Quran surah Hud ayat 37 Allah kan berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nuh mengatakan, di mana kita ambil kayu? Maka ternyata akhirnya Nabi Nuh juga dibolehkan untuk menebang pohon. Cuma catatannya adalah
Perintah untuk menebang pohon itu adalah perintah Allah yang sifatnya absolut. Jadi Allah yang memerintahkan pohon itu, sehingga Nabi Nuh menebang pohon adalah untuk keperluan saja, untuk membuat perahu, bukan untuk dijual, bukan untuk kemudian ditebang kemudian kita buat pohon kelapa sawit ditebang untuk kemudian kita menambang, bukan itu, hanya untuk keperluannya saja. Gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Halik. Karena keserakahan kan begitu, kita melampaui batas. Ya. Jadi yang kedua, selektif. Kita hanya mengambil pohon yang kita butuhkan. Begitu yang kita butuhkan sudah terpenuhi, maka kemudian kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian yang nanti di dalam perlakuan lingkungan ini masuk juga dalam konsep mizan yang disampaikan tadi oleh Pak Rahmat. Jadi role model dari penanam pohon dan penjagaan pohon itu adalah hubungan ilahi lingkungan. Yang kedua adalah tanggung jawab khalifah fil ar. Jadi khalifah, jadi kita khalifah ini bukan untuk mengeksplorasi, bukan untuk menguasai, tapi untuk memimpin. Memimpin itu adalah menjaga mizan keseimbangan dalam sebuah ruang hidup gitu. Yang ketiga adalah keadilan ekologis. Jadi menebang pohon yang kita butuhkan, jangan tebang yang masih kecil, biarlah dia lestari, seperti itu. Kemudian ada namanya solidaritas ciptaan yang mengajarkan kita untuk saling menjaga ketergantungan dan keterkaitan semua makhluk hidup. Saya kira ini akan panjang diskusinya, tapi saya ini lihat waktu sudah mau habis begitu. Jadi saya ingin mengatakan begini, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dan dia hanya terdiri dari 30 surah, juz, kemudian 140 surah, kemudian jumhur ulama bersepakat 6.600 surah. Tapi saya mengatakan hari ini ada lagi ayat yang turun. Jadi Sumatera itu ayat yang turun. Allah sementara menurunkan ayatnya, tapi bukan ayat tertulis, tapi ayat yang tersirat, ayat kauniyah. Kalau ayat itu adalah mengandung perintah, ada peringatan, ada bencana, itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian turun. Kemudian jangan ditambah masuk di dalam Quran. Iya, begitu. Tapi tidak bisa ditambal masuk. Iya. Kan begini, ketika Quraisy ditanya bagaimana itu luasnya itu ayat Allah. Jadi kan Rasul ketika suatu saat berada di pinggir pantai di laut, ya ditanya bagaimana ayat-ayat Allah yang tersisa. Maka baginda Rasulullah kemudian mencelupkan jarinya di laut, kemudian mengangkat jarinya, kemudian meneteslah satu tetes. Lalu kemudian satu tetes itulah yang kemudian beliau sampaikan, itulah firman Allah yang dijelaskan ke kita. Yang muara yang tersisa itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersirat, dan sampai kapanpun manusia tidak akan bisa mengeksplorasi itu. Sama dengan kita menjaga lingkungan, kita tidak bisa membendung untuk kita tidak mengelola alam ini. Dia harus digali, dia harus ditebang, dia harus dikelola. Tidak bisa tidak. Kayaknya itulah sunnatullah. Bahwa nanti Ibu Pro tadi sampaikan, akhirnya juga nanti akan terjadi kerusakan zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi manusia lah nanti yang mengakibatkan nanti dunia ini kiamat. Karena dan itu akan menjadi sunnatullah. Tidak mungkin untuk menjaga kiamat jangan kita apa-apakan alam ini. Karena juga kita memang butuh dengan alam. Tapi tadi benar Pak Sudarmi mengatakan, ya saya catat tadi ayatnya itu ada dalam juz yang ke-30 di surah An-Naba, surah yang ke-78 pada ayat 6 sampai 7. Allah berfirman, alam naj'alil arda mihaza wal jibala autada. Jadi memang ini gunung ini sebagai pasak, yang dimaksud dengan pasak dalam ilmu tafsir adalah pondasi, cakar ayam. Cakar ayam ini kan pertama ketika bumi diciptakan goyang, oleng ini bumi Pak Sudirman, oleng. Tidak ada yang bisa hidup di atas. Maka agar dia tidak oleng maka diberikanlah cakar ayam. Maka itulah fungsinya gunung. Ya. Alam naja'il arda mihada wal jibala autada. Kami menciptakan gunung sebagai pondasi dan cakar ayam bumi ini. Maka sekarang kalau terjadi gempa, terjadi longsor, itu memang karena kita kemudian mencabut pondasi dan cakar ayamnya bumi ini. Dan itu tidak bisa dilarang, manusia tidak akan dilarang. Akhirnya saya mengatakan bahwa yang salah hari ini sesungguhnya adalah para pemimpin bangsa ini. Mereka yang kemudian tidak patuh kepada jabatan yang mereka indahkan. Karena mereka yang kemudian menandatangani itu undang-undang konsesi hutan di Sumatera.
yang paling menyedihkan adalah ya saudara-saudara kita menjerit tapi tidak distatuskan sebagai bencana nasional. Jadi kita betul-betul pedih, dan ini cukuplah kita mengambil ibrah dari sana. Jadi yang saya percaya itu hanya Anies Baswedan. Barangkali karena bro, mungkin adalah beliau lahir dari kampus dan beliau juga adalah seorang profesor. Iya begitu. Saya kira itu. Kalau kita berbeda, nanti saya kira inilah kita diskusi. Ya, saya kira ya itulah yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada lisan-lisan yang keseleo, dan mudah-mudahan kita diampuni. Karena panjang waktunya ini, tinggal setengah jam ini. Kita masih dengar dari para sebentar. Saya kembalikan ke moderator. Air laut menguap, mengepling, kemudian membentuk awan, kemudian bawa lagi gunung, dan seterusnya hujan dari gunung, terus turun ke bawah. Turun ke bawah tadi ini kan membawa humus semua, membawa humusin tadi inilah untuk makanan semua makhluk kecil, mulai dari kecil sampai ke yang besar, begitu seterusnya. Sehingga ini luar biasa kebesaran Tuhan dengan ini tadi ini. Hanya saja yang terjadi di Aceh itu adalah ada siklon, ada badai yang menurut Prof. Marzuki bahwa itu siklon 50 tahunan. Ada Pak Prof. Marzuki yang ahli fisika, bertepatan juga dengan memang keadaan alam yang sudah parah, sehingga semua bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang berikut, kalau saya masih ada 1 menit. Kalau saya, apa yang dilakukan oleh teman-teman tadi, maka solusinya itu adalah yaitu harus gula-gula seperti yang diceritakan, harus ada gula-gula, harus ada pekerja itu harus mendapat pekerjaan yang layak semuanya. Kalau dia mendapat pekerjaan yang layak semuanya, maka menjadi tidak merusak alam. Kalau ada pekerjaan banyak, pekerjaan tidak akan merusak alam. Dia akan merusak alam itu karena dia tertekan. Tuhan saja mengatakan jangan mendekati kemiskinan, karena kemiskinan mendekati kekufuran. Artinya kalau dia sudah miskin, maka dia akan menghalalkan segalanya. Sehingga perlu pekerjaan alternatif pekerjaan. Kemudian forum ini kami serahkan kepada Ibu Prof untuk mengarahkan kami. Silakan. Iya, baik. Bismillah. Terima kasih semua ya, diskusi yang sangat luar biasa, yang sangat hangat. Saya menikmati betul diskusinya pada hari ini, dan mungkin saran saya yang pertama ya, apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini kan sudah ada makalah ini, ada makalah, ada PowerPoint. Tapi mungkin apa yang disampaikan tadi dalam proses diskusi tidak ada yang tidak tercantum secara eksplisit di dalam makalah. Padahal itu adalah bagian dari analisis kita tentang ayat-ayat yang kita bahas pada hari ini. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saleh, apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, saya kira itu nanti harus memperkaya tulisan kita ini. Jadi tulisan yang dibuat Pak Saleh, Pak Rahmat, apa yang didiskusikan ini tadi muncul dari berbagai pertanyaan, dan merespon pertanyaan itu penting untuk dimasukkan. Jadi supaya jangan terkesan apa yang kita buat ini hanya copy paste dari mana-mana ya. Tapi bagaimana tadi kita menghubungkan dengan ayat dengan apa yang kita kita hadapi, yang kita amati secara faktual di lapangan bahwa seperti ini. Dan kira-kira solusi yang kita tawarkan kan juga sudah muncul di sini, ada solusinya, bahwa seperti Pak Laboy tadi misalnya ya, intinya kesejahteraan. Kalau orang sudah sejahtera semua, tidak ada yang berpikir-pikir untuk apa mau ke hutan. Kalau orang sudah kaya, ya kan? Tapi karena ini kan ketimpangannya masih terjadi, sehingga itu. Nah, dua ayat ini kita dua-duanya sebenarnya berbicara tentang keseimbangannya. Kalau dari Pak Saleh tadi kan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi memang kita ini di dalam memahami ayat ini, kita ini kayaknya
berbalik kita memahami. Jadi kan coba wabtagi fima atakallahu daral akhirah, ya. Tuntutlah kehidupan, ya, berusahalah untuk kehidupan akhiratmu. Jadi mestinya ini kita berpikir untuk yang lebih panjang nanti itu. Allah mengatakan wabtagi fima atakallahu daral wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Kalau kita ini terbalik, kayaknya wabtagi fima atakallahu darat dunia wala tansa nasibaka minal akhirat, kayak begitu. Jadi kita memahami ini terbalik. Jadi ini manusia suka bolak-balik keadaan. Iya, sama juga dengan cerita malam dan siang tadi. Ya, coba kita lihat ya. Sekarang ini kayaknya siang sudah menjadi malam. Aktivitas siang di subuh hari mestinya kita sudah beraktivitas. Udah banyak orang lebih senang tidur pagi dulu. Jam 10 baru dia bangun. Berarti waktunya mepet. Jadi nanti jam 6 malam sudah harus kita beristirahat, sudah kita berkumpul dengan keluarga. Oh, masih berkeliaran di luar. Jadi kan ini membalikkan lagi. Jadi di sini kita sebenarnya ini kita melihat ya, walatan senasibaka minad dunya, apalagi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbaik-baiklah ya, karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi kita ini dituntut untuk berbuat baik karena Allah sudah begitu baik kepada kita ini. Begitu baik kepada kita ini. Kita renungkan dulu begitu baiknya Allah kepada kita ini. Ya, wala tamkil fasada fil ard. Jangan kamu merusak di atas bumi. Karena Allah sudah berbaik-baik kepada kamu ini semua. Ya, jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Karena Allah, innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, tidak suka orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Jadi bukan berarti bahwa tadi kalau kita bicara, oh dibiarkanlah hutan itu jangan biarkanlah pohon itu dia jangan ditebang dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tadi bahasanya Pak Salih, tidak. Ya karena Nabi Nuh itu membuat perahu dari walaupun tidak ada ayat yang berbicara tentang itu ya, tidak ada yang berbicara ayat tentang bahwa Nabi Nuh ini menanam dulu dan lain sebagainya. Tapi memang ada cerita-cerita Israiliyat yang kita temukan dalam tafsir-tafsir itu. Kenapa bisa begitu? Itu juga analisisnya Pak terhadap ayat. Analisisnya, kalau dia membuat perahu dari kayu, dari mana kayunya? Tentu dia menanam dulu. Jadi kan penafsirannya seperti itu ya. Tentu dia menanam dulu. Tidak mungkin langsung tumbuh pohon seperti itu banyak. Jadi pasti dia menanam dulu, setelah besar itu tiba waktunya karena ini sudah genting tidak bisa lagi dia mau membuat perahu dari mana? Maka Allah mengatakan wasna'il fulka bi'ainina, ya. Maka buatlah bahtera itu. Iya. Itu yang menjadi masalah kita sebenarnya. Jadi kalau dari Pak Wawan tadi tentang bagaimana itu kita mengandaikan negara lainnya. Jadi sekarang orang kiblatnya banyak ke Cina ini. Ya, Cina ini kayaknya sudah mau melampaui Amerika ini dalam kemajuan. Jadi kita melihat itu Cina jadi begini ya. Kita ini orang Indonesia, jadi kita juga orang Islam seperti itu. Kita ini orang Indonesia suka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya kita kan. Coba kita lihat orang Cina Pak, begitu majunya tapi budaya-budaya yang sudah melekat pada mereka itu kan tetap itu ya, tetap dia lestarikan. Kalau kita tidak, kalau ada kita lihat yang baik-baik, ini baik, kita tinggalkan semua. Ya, jadi dari segi pakaian misalnya, coba lihat orang Cina tetap konsisten dengan apa itu pakaian-pakaian yang sudah menjadi budayanya. Kok kita tidak? Ya, pakaian kita itu ya kan nanti ya dilestarikan, tetapi dimodifikasi juga dengan berbagai macam model seperti itu ya. Jadi kita sampai ada ya, jadi walaupun hadisnya ini dhaif ya, utlubul ilma walau bisin, dari beberapa uraian para ulama hadis ini dhaif, lemah ya, tetapi bukan karena lemahnya kita lihat, tetapi dalam kenyataannya memang perlu kita berguru kepada mereka ya, bagaimana mereka itu walaupun dia bukan beragama Islam tetapi mereka mengelola buminya dengan baik, mengelola alamnya dengan baik. Iya. Tapi kita ini yang sudah hafal ayat ini, yang sudah pokoknya sudah tiap hari kita
pelajari itu, tidak tiap hari kita meminta petunjuk. Jadi lain yang kita minta petunjuk, tapi lain juga yang kita kerjakan. Coba kita 17 kali dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Kita meminta siratal ladzina an'amta alaihim, tapi bukan siratal ladzina an'amta alaihim yang kita lakukan, bukan jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Tapi yang kita minta seperti itu, yang kita lakukan al-maghdub wa dhalin, itu yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Jadi Tuhan juga melihat kita ini gimana ini maunya dia. Dia minta jalan lurus, saya sudah siapkan. Buminya Indonesia ini luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa, terletak di daerah yang sangat luar biasa, tidak ekstrim dingin, tidak ekstrim panas. Tetapi kenapa tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Jadi itu menjadi menjadi koreksi bagi kita ya. Kemudian yang memahami keseimbangan tadi sudah disampaikan Pak. Jadi keseimbangan itu jadi diksinya keseimbangan, bukan kesamaan. Iya. Jadi keseimbangan itu sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat tadi, sudah sangat luar biasa. Saya kira keseimbangan itu memang bukan berarti harus sama. Karena kalau sama semua itu nanti tidak seimbang juga jadinya. Jadi sama tidak monoton begitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita bawa ke musik itu indah karena ada banyak nada di dalam. Bagaimana Ibu Rahmatia ya? Musik itu menjadi satu harmoni yang bagus karena banyak nada di dalam yang berbeda-beda itu. Bunyinya seruling lain, bunyinya gitar lain, bunyinya dia menyatu dalam sebuah harmoni yang begitu indah didengar. Harmonisasi namanya. Ya. Jadi kan, tapi itu kan berbeda-beda, tapi menyatu dalam satu kesatuan dan menghadirkan keindahan, dan kita bisa menikmati itu, betapa indahnya itu. Jadi keseimbangan kita tidak artikan sama dengan kesamaan. Sama juga dengan konsep adil. Adil tidak mesti harus si A si B sama, tapi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kemudian tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi ya? Pak Halik ya. Jadi jadi kalau memang itu Pak tadi sudah barangkali ya, wala taqrabah hadhihi syajarah, itu kan ada memang pohon yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, jangan kamu dekati pohon itu, tapi bukan berarti bahwa pohon secara keseluruhan yang kita pahami di sini. Karena kalau kita bawa itu ayat kepada konsep sekarang, berarti tidak ada juga kemajuan ini. Padahal tadi kan sudah dijelaskan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini memang problem. Karena kalau tidak ada problem, kita tidak akan. Jadi selalu setiap hari pasti ada problem kecil-kecil. Mungkin ada juga yang sedang-sedang, ada yang besar. Dan problem-problem itu kita tata dengan baik. Jadi setiap hari ketika sudah bangun, sudah ada ini kan misalnya mengantar anak ke sekolah pagi, itu kan problem juga kalau tidak ada yang mengantar. Sehingga kita harus selesaikan solusinya. Siapa yang harus mengantar pagi ini? Yang bapak ya cepat-cepat antar dulu anaknya karena ibu masih urus ini. Jadi kan ini harmoni lagi. Kan bapak yang pergi mengantar, ibu di rumah memberes-bereskan tuh baru pergi. Ya, jadi terjadi lagi harmonisasi dalam kehidupan. Cuma memang harmoni ini yang kita tidak ini. Jadi konsep tadi Pak Rahmat sudah mengatakan, konsepnya kita undang-undang kita sudah sangat luar biasa sebenarnya. Ada Anda sebelum melakukan hal-hal, tapi jalankah itu dengan baik. Ketika turun itu, ya apa yang terjadi? Ketika diberikan lagi ada lagi lobby-lobby tertentu, walaupun sebenarnya tidak sesuai, tapi jadinya sesuai, ya toh? Jadinya sesuai, dibangunlah itu. Jadi kita bilang, sudah Anda kayak itu sudah, tapi tidak dilakukan dengan baik. Turun lagi pengawas yang lain, juga begitu turun dijemput dengan baik, diberikan, diservis dengan baik, tidak ditemukan lagi kesalahan, jalan lagi, ya toh? Jadi hasil akhirnya misalnya pemeriksaan dari BPK, WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi kita rasakan
tidak wajar. Jadi bagaimana ini? Kita mulai dari mana ini kira-kira ini? Jadi betul tadi, tetap kita mulai dari pendidikan sebenarnya. Ya, mulai dari pendidikan bagaimana kita menunjukkan apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan ini sesungguhnya harus sesuai. Sama juga tadi itu misalnya kalau kita bicara di sekolah, no smoking, ya tidak merokok. Tapi bapak guru merokok misalnya, bagaimana itu? Jadi kan ini menjadi tanda tanya bagi muridnya. Gimana itu? Pak guru yang merokok padahal di sekolah sudah tertempel di mana-mana misalnya. Nah, jadi kan ini hal-hal kecil yang kita kecuali mungkin dijelaskan no smoking untuk anak-anak yang belum punya uang untuk bisa membeli rokok. Ya, mungkin. Tetapi kalau no smoking terus ditemukan gurunya, nah sekarang itu cerdas sekali itu sekarang anak-anak itu. Jadi terkadang kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu. Jadi anak-anak kita sekarang sudah semakin luar biasa. Jadi pada intinya karena kita ini dibatasi oleh waktu, yang saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa uraian-uraian kita mungkin belum dilengkapi dengan hadis-hadisnya ya. Jadi mungkin nanti hadis saya karena ini tafsir hadis ya. Jadi mungkin hadis-hadisnya harus disampaikan, ditambahkan. Misalnya hadis dari At-Tirmizi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia berbelanjakan. La tazulu qadam abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ada juga dari hadis Ibnu Majah, kulu washrabu wa tasaddaqu wa albisu fi ghairi israfi wa lam hilatin. Iya. Makan, minum, bersedekah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Ini sedikit ya, berlebihan. Sekarang itu kan kita lihat, ini kita dulu, saya tidak tahu, dulu orang tua kita itu kalau kita ambil pasta gigi itu diajari jangan terlalu banyak juga, karena kalau banyak. Sekarang ini kalau kita lihat di iklan itu, full itu, sikat gigi full dari awal sampai ujung dan tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi itu daripada sikat giginya tebalan sikat gigi. Jadi kalau dipakai banyak yang jatuh-jatuh, dan itu yang dia lihat anak-anak. Jadi kita beli pasta gigi hanya berapa hari habis lagi. Padahal orang tua dulu kita mengajarkan kita pakai sampo sampai itu sudah setengah itu dipakai satu kali itu. Jadi padahal kan biar tidak sebegitu kan bisa berbusa dan Jadi ini kita israfnya kita ini kan luar biasa ya. Ya. Padahal kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, kita ini berlebih-lebihan dalam jadi saya minta hadis-hadisnya juga nanti akan dimuat di dalam tulisannya ya. Jadi banyak hadis-hadis yang sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Saya kira itu integrasi dalam pendidikan itu penting, karena kalau tidak nanti jalan sendiri. Kurikulum cinta yang diminta itu tidak dipahami secara konteks. Kenapa? Karena IPA-nya di sana. Pada coba Pak Labu cerita misalnya tentang itu, kita cerita tentang ini kan kita rasakan itu keterkaitan antara ilmu agama ini, PAI ini dengan ilmu-ilmu umum. Tapi ini kan ilmu umum di sana, PAI-nya nanti guru PAI-nya juga tidak menjelaskan ke situ karena bukan keahliannya. Jadi bagaimana itu? Karena bukan keahliannya, jadi tidak bisa. Ini juga guru PAI karena bukan keahliannya tidak bisa bicara-bicara ayat dan hadis, dia tidak singgung-singgung juga. Jadi akhirnya jalan sendiri-sendiri. Kapan ketemunya? Nah, itu. Jadi saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau ini terbatas kita punya waktu.